Pemirsa Jurnal TV, kembali lagi bersama saya Pendeta Tom Chandra di acara Suara Jemaat dengan tema Tinggal di Rumah Demi Menyelamatkan Dunia. Kita sampai pada cerita bahwa keadaan kita saat ini sebenarnya kira-kira juga pernah terjadi di kehidupan pada masa lampau, dalam kehidupan bangsa Israel misalnya. Orang-orang Israel juga harus berada di rumah dengan jangka waktu yang tidak sebentar. Apa yang mereka kerjakan dan apa yang terjadi? Sekali lagi bahwa firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa ada 10 kejadian yang luar biasa terjadi di Mesir pada waktu itu. Yang pertama, air menjadi darah. Bayangkan ketika kita pergi ke sumur, pergi ke sungai, lalu air yang ada di tempat penampungan semuanya berubah menjadi darah. Apa yang kira-kira terjadi? Saya pikir akan mengganggu kita, pemirsa. Lalu yang kedua, ketika jumlah katak melebihi yang seharusnya ada di mana-mana, pasti akan mengganggu, membuat kita sulit untuk mengerjakan aktivitas apapun. Lalu tulah yang ketiga, nyamuk. Lalu tulah yang keempat, lalat pikat. Sekali lagi, apa yang kita alami, apa respon kita ketika semuanya itu terjadi? Belum lagi penyakit sampar yang menyerang pada ternak. Ketika ternak itu mati, jelas kita juga akan terganggu baunya, kita harus segera mengubur, kita juga mungkin akan mengalami kerugian. Lalu ketika terjadi barah, ya, penyakit yang ada pada tubuh melebihi bisul-bisul biasa, ini akan mengganggu kita, bekerja, beristirahat, makan dan minum juga akan mengganggu kita. Pemirsa di rumah yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak berhenti di situ juga. Ada peristiwa hujan es, ada peristiwa belalang, ada peristiwa gelap gulita, bahkan puncaknya kematian anak sulung. Ada 10 kejadian ini. Yang saya ingin katakan bahwa yang kita alami belakangan ini berkaitan dengan virus COVID-19 atau virus corona ini hanya satu kejadian saja. Bahkan kita bisa menunggu di rumah sambil main handphone, sambil nonton, sambil beraktivitas. Kita hanya perlu cuci tangan, jaga jarak. Kita hanya memperhatikan standar kebersihan. Kalau keluar rumah bagaimana? Hanya untuk urusan-urusan yang penting. Dibandingkan dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi pada masa lampau. Kita belajar bagaimana orang-orang Israel bertahan melewati 10 tulah yang terjadi di negeri Mesir. Dibandingkan kita yang hari ini di tempat kita hanya mengalami satu peristiwa, yaitu virus COVID-19 atau virus corona. Kita harus bekerja sama mendukung upaya-upaya yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita. Ada begitu banyak edaran, himbauan kepada kita. Kita juga mengingat tentang doa Bapa kami, di mana dikatakan, berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Jadi secukupnya, tidak perlu berlebihan. Kita membeli apa yang kita perlukan sesuai dengan takaran. Jadi jangan kita mengambil hak-hak orang lain, karena orang lain juga bergantung dengan belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa Jurnal TV yang ada di rumah, tema kita tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia, ingin mengatakan bahwa kali ini, belakangan ini kita memang harus berada di rumah kita masing-masing. Apa yang kita kerjakan? Mungkin kita tidak biasa, karena kita menghabiskan banyak waktu di rumah untuk pekerjaan kita. Tapi kita bersyukur pemerintah memberikan kelonggaran. Boleh bekerja di rumah, boleh melakukan aktivitas di rumah, rapat-rapat di rumah. Ini juga kesempatan bagi kita bahwa tidak hanya berada di rumah begitu saja, tapi juga mengecek bagaimana bangunan-bangunan di dalamnya, memperhatikan kesehatan, faktor-faktor kesehatan, memperhatikan kebersihan. Kesempatan yang baik. Karena selama ini ketika dalam keadaan normal kita banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar, kita hampir tidak punya banyak waktu dengan keluarga kita di rumah, bahkan tempat tinggal kita. Ada hikmat di balik kejadian COVID-19 ini. Memang satu sisi kita berduka, satu sisi kita seperti berjalan di tempat, tapi pada saat yang sama juga kita bisa mengerjakan hal-hal yang positif. Kendala yang seperti ini tentu tidak mengurangi
kualitas dari yang kita kerjakan. Nah, sekali lagi, bangsa Israel tinggal di rumah, mereka akhirnya diselamatkan. Tinggal di rumah, akhirnya mereka dapat menyelamatkan dunia ini. Ini juga yang kita kerjakan pada masa sekarang. Kita harus berada di rumah untuk sementara waktu demi menyelamatkan dunia. Nah, dalam suara jemaat ini juga kita dapat belajar, tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia, kita harus merayakan kebersamaan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Kita menyadari kita jarang berkumpul ya, apalagi untuk keluarga besar. Biasanya keluarga besar itu kumpul kalau ada acara pernikahan dan acara kematian. Dalam keadaan normal, semua orang akan berjuang mempertahankan hidupnya, meningkatkan kualitas hidupnya. Tapi dalam keadaan belakangan ini, kita harus banyak bertahan di rumah. Kita berkumpul di rumah. Nah, ini kesempatan yang baik. Rayakanlah kebersamaan itu. Karena jarang orang yang punya kesempatan yang banyak untuk berada di rumah, untuk berkumpul. Jadi, tidak elok rasanya kalau kita mengisi dengan jenuh, dengan bosan. Padahal kita berkumpul dengan orang-orang yang mengasihi, yang menyayangi kita. Jadi sekali lagi kesempatan untuk bersama-sama itu adalah kesempatan yang langka, yang jarang bisa kita dapatkan. Tapi wabah COVID-19 ini membawa kita semua untuk berada di rumah. Ini kesempatan yang paling baik untuk merayakan kebersamaan. Lalu tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia, kita tetap bekerja, mengerjakan pekerjaan kita. Karena kalau kita tidak bekerja, dunia ini tidak terpelihara. Dunia ini tidak boleh terbengkalai. Kita harus bekerja dan melakukan pekerjaan kita. Bahkan pemerintah memberi kelonggaran. Bahkan pelayanan pun sekarang banyak menggunakan live streaming, siaran langsung atau online, untuk menjangkau orang-orang saudari yang ada di rumah atau di mana saja berada, mungkin sedang sakit, melihat nonton di siaran handphone, Facebook di handphone, dan juga bisa di laptop atau juga di TV yang terkoneksi dengan internet. Jadi kita tetap mengerjakan pekerjaan kita. Semangat kita tetap sama, meskipun mungkin ke kantor saat ini terbatas, mungkin sebagian piket, tapi saudara yang berada di rumah tetap harus dengan kualitas yang baik mengerjakan apa yang pemerintah ini percayakan. Saudara-saudari, tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia, artinya bahwa kita juga harus mempersiapkan masa depan kita. Setelah hari ini, esok, setelah esok, minggu depan, bulan depan, dan tahun depan. Ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita berjalan menuju masa depan kita. Persiapkan masa depan kita. Teman-teman yang saat ini sebagai mahasiswa, persiapkan setelah Anda menjadi sarjana, atau Anda sudah menamatkan kuliah di pasca sarjana, apa yang akan Anda kerjakan. Teman-teman yang mungkin hari ini sekolah secara online, bahkan yang ujian tidak lagi dikerjakan karena otomatis lulus, tapi apa yang kita persiapkan? Yang kita persiapkan adalah masa depan kita. Sekali lagi, ini kesempatan yang paling baik membicarakan kepada orang tua. Masa depanmu bagaimana? Pekerjaanmu bagaimana? Pacarmu bagaimana? Tunanganmu bagaimana? Bagaimana? Itu yang perlu dibicarakan. Jadi tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia membawa kepada kita bahwa kita bicara tentang masa depan kita. Dan kita mempersiapkan masa depan itu. Kita tahu bahwa Tuhan sudah ada menanti kita di masa depan kita masing-masing. Tugas kita tetap setia berjalan menuju masa depan itu. Tuhan sudah ada di sana. Sekali lagi, Bapak Ibu pemirsa Jurnal TV yang ada di rumah, tinggal di dalam rumah demi menyelamatkan dunia, mengingatkan kepada kita untuk merayakan kebersamaan. Kita harus merayakan perkumpulan kita di rumah. Tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia artinya tetap mengerjakan pekerjaan kita. Jangan menunda-nunda. Kualitas tetap sama, semangat tetap sama, meskipun kita mengerjakannya di rumah. Tentu ada kendala koneksi, jaringan.
tapi tidak mengubah semangat kita untuk bekerja. Lalu tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia, kita juga mempersiapkan masa depan kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam segmen yang kedua ini, tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia, membawa kepada kita ingat dalam pembacaan kita bahwa lihatlah aku berdiri di depan rumah dan mengetuk, barang saya membukakan pintu, aku akan bersama-sama dengan dia, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Saudara, Tuhan Yesus menghargai tempat tinggal dimanapun kita berada. Ia menghargai karena dalam tempat tinggal kita, dalam rumah kita, kita merayakan kebersamaan itu. Semua orang diterima dengan keunikannya masing-masing. Tuhan Yesus menghargai tempat tinggal kita, di mana kita tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan kualitas, dengan semangat yang baik. Tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia. Tuhan ingin juga kita mempersiapkan masa depan kita. Kita bisa memikirkannya. Kita mulai menyusun ulang rencana kita. Kita mulai mempersiapkan diri. Menghitung kemungkinan-kemungkinan. Kita membangun masa depan kita.